Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Usada Utasowid dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya dengan NIM 06061282025045. Dan kali ini kita akan membahas mengenai setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan peserta didik, baik itu berupa kebiasaan sehari-hari, permasalahan di lingkungan sekolah, hingga motivasi yang dapat kita berikan di dalam mengajar sebagai tenaga peserta didik untuk kedepannya. Mungkin akan ada beberapa poin permasalahan yang akan kita bahas. Semoga teman-teman semua menonton dari awal sampai akhir video ini selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, setelah kita mengetahui permasalahan di atas, seharusnya kita dapat menyimpulkan inti dari permasalahan tersebut. Inti dari permasalahannya ini yakni Budi ini adalah seorang anak yang mempunyai minat di bidang komunikasi, tetapi orang tuanya menginginkan dia untuk masuk SMK karena orang tuanya tidak mempunyai biaya yang cukup jika Budi ini mengambil jurusan komunikasi. Dan nantinya orang tuanya mengharapkan setelah lulus SMK, Budi ini dapat langsung bekerja dan dapat memenuhi setiap kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Oke, mungkin hal seperti ini sudah lumrah kita jumpai atau kita temui di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan kita sendiri. Permasalahan ini kembali lagi pada saya sendiri. Dulu itu saya pribadi jujur ingin mengambil SMK dengan jurusan listrik. Nah, tetapi orang tua saya menyarankan agar saya mengambil SMA mengingat setiap prestasi yang saya dapat ketika SD maupun SMP. Jadi orang tua saya menyarankan saya untuk mengambil SMA walaupun pada dasarnya saya kurang minat karena dulu itu saya merasa jenuh dengan belajar dan saya ingin merasa bebas, ingin praktek dan saya ingin mengambil SMK pada saat itu. Tetapi takdir berkata ya saya mengambil SMA. Mungkin ini kebalikannya, Budi ingin SMA tapi orang tuanya menginginkan di SMK. Oke, menurut saya Budi ini alangkah baiknya mengikuti arahan dari orang tua atau nasihat dari orang tua yang pada nantinya orang tuanya ini kan mengharapkan Budi ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Itu sah-sah saja. Karena nantinya jika kita berbicara tentang komunikasi ini kan sudah luas, sudah dapat kita temui di setiap platform internet, bahkan di kanal YouTube, Instagram, itu sudah banyak sekali akun-akun yang memberikan fasilitas berupa solusi dan trik and trik di mana cara kita mempelajari komunikasi serta memahami teknik public speaking, karena kan komunikasi ini pada dasarnya adalah pemahaman atau kemampuan tentang public speaking. Walaupun Budi ini kurang minat di bidang SMK, dia bisa saja mempelajari hal tersebut dan mengingat kembali tujuan dia itu adalah untuk membahagiakan orang tua dan memenuhi setiap kebutuhan dari keluarga mereka. Dan pada nantinya jika dia di SMK, jika dia memang benar-benar minat pada jurusan komunikasi ini, dia bisa saja mempelajari itu di luar pelajaran SMK. Jadi ketika dia tidak belajar SMK atau ada waktu luang, dia pasti akan mempelajari ilmu komunikasi tersebut jika dia benar-benar minat atau memang benar-benar passionnya di bidang tersebut. Nantinya ketika dia sudah lulus, dia bisa saja semakin mempertajam kemampuan komunikasi dia. Semisal ketika dia sudah bekerja, dapat memenuhi setiap kebutuhan ekonomi mereka, nantinya kan dia bisa kuliah lagi mengambil jurusan komunikasi seperti apa yang sudah dia idam-idamkan semenjak dia ingin melanjutkan pendidikan di jenjang SMK ini. Menurut saya, balik lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana Budi ini memanage setiap waktu, menstrukturkan setiap kebutuhan dan keinginan dia ketika SMK dan dapat memenuhi setiap kebutuhan ekonomi dan memenuhi harapan dari orang tua serta passion dia di bidang komunikasi ini pun dapat dia jalankan di luar pelajaran SMK sewaktu dia belajar. Menurut saya itu solusi yang dapat kita arahkan, kita berikan motivasi, kita berikan masukan bahwa
komunikasi ini adalah bahwa komunikasi ini cakupannya itu luas. Selama kita mau belajar, orang yang tidak sekolah ilmu komunikasi sekalipun, jika dia benar-benar mau atau benar-benar ingin mempelajari hal tersebut, dia pasti bisa lebih berkembang daripada orang yang sudah sekolah komunikasi tersebut. Nah, kira-kira seperti itu solusi yang dapat saya berikan. Kita lebih mengarahkan, lebih menstrukturkan bagaimana itu komunikasi atau ilmu komunikasi ini kita jabarkan cakupannya, sehingga pola pikir dari Budi ini pun terbuka, passionnya di bidang komunikasi berjalan, dan juga harapan dari orang tuanya yang menginginkan dia sekolah SMK juga berjalan. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin hal seperti ini sudah sering kita temui dalam diri setiap siswa ya. Andi seorang anak yang berbakat di bidang teknik, yang punya kemampuan di bidang teknik, hanya saja dia orangnya pemalu, overthinking, atau yang biasa kita sebut sekarang ini introvert lah istilahnya ya. Ya, sebenarnya saya juga termasuk anak yang introvert. Saya juga terkadang takut untuk memberikan gagasan atau ide ketika saya punya ide. Dan mungkin saya paling keluar rumah itu bisa dihitung sekali sebulannya atau sekali seminggu. Paling saya keluar rumah itu mungkin hanya sekali, saking saya introvertnya. Mungkin ini juga yang dialami oleh Budi. Menurut saya pribadi, jika orang introvert mengalami hal seperti ini, ada 3 cara yang mungkin dapat membantu mereka agar dapat lebih berkembang lagi. Yang pertama itu adalah sering diajak berbicara. Anak introvert pada umumnya mereka bukannya tidak bisa berbicara, hanya tidak mau berbicara dan hanya ingin berbicara kepada orang-orang yang mereka anggap satu pemikiran dengan mereka. Nah, dengan demikian kita sebagai seorang pendidik dapat mengajak mereka berbicara, mengajak mereka berargumen, mengajak mereka menyelesaikan masalah dengan berbicara. Tentu itu akan semakin mengajak dia untuk semakin akrab dengan kita, dan pada nantinya apa yang menjadi gagasan atau ide dia tidak sungkan-sungkan lagi untuk dia keluarkan, seperti itu. Yang kedua adalah jangan mengomeli. Anak introvert kan pada umumnya paling malas dengan keramaian atau kebisingan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang tenaga pendidik, jika dia melakukan kesalahan tidak kita omeli, melainkan kita beri arahan, tetapi arahannya itu sedikit kita tekankan dengan nada yang kita tekankan, tetapi itu dapat dia mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang dia lakukan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah fokus pada kelebihan atau kemampuan mereka. Ini kan tadi Andi ini adalah seorang anak yang berbakat di bidang teknik. Tentu kita tidak dapat menyamaratakan atau pukul rata setiap kemampuan siswa itu. Ada siswa yang berbakat di bidang teknik, ada siswa yang berbakat di bidang desain, dan juga ada siswa yang berbakat di bidang fotografi atau speech ataupun public speaking, kan bermacam-macam. Nah, hal seperti ini yang mana kita harus mengkotak-kotakkan setiap kemampuan siswa tersebut dan benar-benar memahami apa kelebihan dan kekurangan mereka. Jika dia berbakat di bidang teknik, kita berikan dia tugas-tugas atau permasalahan yang berasal dari dunia teknik, sehingga nantinya setiap kemampuan yang dia miliki dapat dia kembangkan, dapat dia asah, dan nantinya itu semakin berkembangnya dia dapat bersaing di dalam dunia industri, seperti itu ya. Oke, tentang pembelajaran yang menyenangkan di era pandemi saat ini ya. Di era pandemi saat ini mungkin sistem pembelajaran kita serba terbatas waktu, terbatas kuota, terbatas sinyal atau jaringan, yang dapat nantinya berakibat kurang efisien dan kurang efektifnya pembelajaran dari daring ini. Tetapi hal tersebut bisa kita atasi jika
siswa itu merasa nyaman atau senang dengan pembelajaran atau materi yang kita berikan, seminimal apapun waktunya tentu dia akan mempelajari ulang materi tersebut. Nah, seperti itu ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah bagaimana kita mengajak siswa itu agar dia selalu senang dengan materi yang kita ajarkan. Yang pertama itu adalah ketika kita masuk mengajarkan materi di Zoom maupun di Google Meet, kita selalu memberikan kesan-kesan positif kepada mereka. Jadi ketika dia sudah senang kepada pengajar atau pendidik yang mengajar dia, tentunya dia juga akan menyenangi pelajaran yang kita bawakan, seperti itu. Nah, ketika dia sudah menyenangi pelajaran yang kita bawakan, menyenangi pembawaan yang kita bawakan dari diri kita sendiri, bagaimana cara dia menilai pembawaan kita, bagaimana cara dia menilai sikap dari kita dalam mengajar, tentu dia akan merasa senang, dan nantinya ketika belajar dia akan selalu memperhatikan dan selalu mengikuti setiap ajaran yang diberikan, seperti itu. Yang kedua itu adalah mengajak siswa itu agar lupa dengan waktu. Artinya lupa waktu untuk belajar ya. Ketika dia menyenangi sesuatu, tentu dia akan lupa waktu. Semisal di SMK ini kan siswa lebih dituntut untuk produktif, yakni untuk mengembangkan suatu inovasi baru atau menciptakan produk baru. Nah, menurut saya salah satu cara untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan adalah dengan metode project based learning atau produk based learning, yang mana siswa itu dituntut untuk menciptakan suatu produk, karena memang itulah passion daripada anak-anak SMK. Nah, ketika mereka menciptakan produk, tentu di situ mereka akan melupakan waktu, dengan artian menghabiskan waktu untuk menciptakan produk yang mereka sukai tersebut. Jadi pada intinya kita memahami minat dan bakat dari mereka di dalam pembelajaran yang kita terapkan kepada anak-anak nantinya ketika mengajar. Kira-kira seperti itu. Oke, permasalahan remaja sering meluapkan emosinya. Menurut saya, jika remaja sedang mengalami emosi atau temperamental yang tinggi, kita bisa saja memberikan dia sanksi. Tetapi ketika situasinya itu sudah membaik, ataupun kita memahami sejauh mana tingkat emosi dia tersebut. Jika kita analisis, mungkin tingkat emosi itu kan, mungkin rasa emosi itu dapat ditimbulkan dari lingkungan sekitar dia, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Seorang anak itu dapat emosi jika di lingkungan keluarga dia merasa tertekan, di lingkungan keluarga dia merasa tidak nyaman, adanya ketidakharmonisan. Tentunya bermacam-macam cara seorang anak untuk meluapkan rasa kekesalan mereka. Ada yang menjadi pendiam dan juga ada yang menjadi arogan ataupun emosi-emosi yang tidak jelas, seperti itu. Nah, kita sebagai tenaga pendidik, kita tentu harus memahami setiap permasalahan yang dialami siswa tersebut, baik secara mental maupun secara fisik, yang dapat mengakibatkan dia mengalami tingkat emosi yang bervariasi tersebut. Nah, salah satu caranya adalah kita berusaha dekat kepada siswa tersebut, memahami setiap permasalahan dia, dan juga ketika dia emosi berusaha untuk jauh, ya kita sebagai tenaga pendidik berusaha untuk dekat kepada dia. Nah, sebaliknya ketika siswa ini sudah tentram, sudah damai perasaan hatinya, suasana hatinya, ketika dia ingin mendekat, kita berusaha enggak menjauh, seperti itu. Jadi nantinya siswa ini tidak serta-merta meluapkan emosinya di depan guru. Dia bisa saja menahan emosinya, memiliki rasa segan, sehingga itu nantinya akan berdampak positif juga terhadap perkembangan dia, terhadap lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarganya sendiri. Serta kita sebagai guru selalu memberikan arahan, memberikan motivasi, baik itu berupa ceramah, berupa bimbingan secara rohani, memberikan siraman rohani kepada dia sendiri, seperti itu kan. Karena kita tidak tahu bagaimana perasaan batin setiap anak itu di dalam melewati permasalahan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar dia. Jadi kita harus benar-benar memahami, bahkan
ke titik yang paling dalam di dalam diri dia sendiri, yakni ke dalam batin dia sendiri. Kita harus dapat memahami itu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Mungkin semua orang mengalami hal seperti ini ya. Pada umumnya semua orang mengalami hal seperti ini. Banyak sekali orang yang berkomentar negatif, berpikiran negatif, sering meremehkan kita, memberikan penilaian-penilaian buruk, yang dapat menjatuhkan mental serta menurunkan semangat ataupun motivasi dari dalam diri kita sendiri. Tentunya kita tidak dapat menutup setiap mulut orang yang berbicara buruk kepada kita. Kita hanya dapat menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita, lalu fokus dengan tujuan kita. Nah, saya pernah mendengarkan sebuah motivasi seperti ini. Suatu ketika, Charlie Chaplin pernah menceritakan sebuah lelucon yang sangat lucu. Mereka yang hadir di sana tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian dia mengulangi lelucon yang sama, tetapi kali ini hanya sebagian orang yang tertawa. Dan sekali lagi dia menceritakan lelucon yang sama, namun kali ini tidak ada orang yang tertawa. Lalu ia berkata, "Jika Anda tidak dapat menertawakan lelucon yang sama berulang-ulang, lantas mengapa Anda harus menangisi masalah yang sama berulang kali?" Nah, motivasi ini sangat dalam. Yang artinya adalah ketika orang berbicara buruk tentang kita, buat apa kita memasukkan itu ke dalam hati kita dan kita terus memikirkannya? Sementara banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan, dapat kita gali potensi dalam diri kita, yang pada nantinya ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah berhasil atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hujatan-hujatan tersebut pasti akan berubah menjadi pujian. Dan mereka-mereka yang menghujat tersebut pasti nantinya akan datang kepada kita ketika sudah ada butuhnya dan memberikan pujian kepada kita ketika kita sudah berhasil. Nah, hal-hal seperti ini sudah biasa kita temui. Yang perlu kita lakukan adalah hanyalah fokus kepada apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, gali setiap potensi yang ada di dalam diri kita, tunjukkan kepada mereka bahwa setiap omongan buruk mereka itu kepada kita adalah salah. Yang benar itu adalah setiap apa yang kita kerjakan, dan yang salah itu adalah mulut mereka. Seperti itu. Baik, motivasi untuk semakin semangat menjalani hidup ya. Sebenarnya saya mempunyai dua motivasi di dalam hidup saya. Yang pertama itu adalah quotes-nya seperti ini: jika Tuhan membawamu ke dalam suatu jalan, percayalah bahwa Tuhan akan membantumu untuk melewati atau keluar dari jalan tersebut. Saya sangat suka dengan quotes ini karena setiap kemanapun saya melangkah, yang mana saya harus selalu berkeyakinan kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengiring-iring langkah saya ketika saya mengerjakan sesuatu selama itu benar. Nah, itu menjadi suatu motivasi yang sangat saya tanamkan di dalam diri saya, dan juga salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan yang kedua itu adalah Benjamin Franklin pernah mengatakan, orang yang meninggal di usia 20-an baru akan dikubur pada usia 70-an. Jangan pernah bunuh mimpimu, karena mimpi tidak akan pernah mati. Karena sekeras apapun kamu memukulnya, dia hanya akan pingsan namun akan bangkit lagi di hari tua dalam bentuk penyesalan. Panji Pragiwaksono. Nah, motivasi ini adalah ketika saya sedang down, sedang malas untuk mengerjakan sesuatu, ini menjadi sebuah tamparan bagi saya. Karena setiap mimpi yang saya jalani ini, ketika saya tidak mewujudkannya sekecil apapun itu, saya tidak mau nanti di hari tua ada bentuk penyesalan dalam diri saya. Oh, harusnya ini saya lakukan dulu ya. Oh, harusnya saya seperti itu ya. Saya tidak mau nanti hal-hal seperti itu muncul di hari tua dalam bentuk penyesalan dalam diri saya sendiri. Sehingga sekecil apapun mimpi saya harus saya wujudkan, dan sekecil apapun pekerjaan yang saya jalankan harus saya pertanggungjawabkan dan harus benar-benar saya jalankan. Seperti itu. Kira-kira seperti itu motivasi yang saya pegang di dalam hidup saya. Selebihnya itu adalah motivasi untuk membahagiakan orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan lingkungan sekitar.
bermanfaat bagi orang tua, teman-teman, kerabat, seperti kerabat, keluarga, dan rekan-rekan ataupun teman-teman yang dekat dengan saya ataupun sahabat-sahabat saya, seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai opini saya, pandangan saya terhadap beberapa permasalahan yang sudah kita jabarkan, serta beberapa motivasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.